Penguasa Kuil Surgawi. Bab 161. Tuan Kuil Surgawi, mohon percaya bahwa kami 9 gerbang kami tidak berniat memulai perang. Kata Dongfang Muyu dengan cara yang sangat rumit, bertarung. Dia tidak bisa mengalahkan mereka, Xiao Tians bisa langsung membunuh kedua pemimpin klan, yang tidak bisa dia lakukan. Bahkan jika aliansi klan ingin berperang dengan Kuil Tianshan di masa depan, bersiaplah untuk menghancurkan mereka semua. Dan bahkan jika mereka dapat menghancurkan Kuil Tianshan, mereka mungkin tidak dapat membunuh Xiao Tians. Begitu mereka gagal mempertahankan Xiao Tians, mereka akan mendapat masalah besar di masa depan. Haha, hahaha, kamu tidak ada niat untuk memulai perang denganku. Hahaha, Dongfang Muyu. Jika kamu ingin memulai perang, datang saja. Aku bisa membiarkanmu mengambil langkah pertama. Tapi tolong ingat dengan jelas. Jika kamu ingin memulai perang di masa depan, jika kamu datang menggangguku, maka bersiaplah untuk memusnahkan mereka semua. Kata Xiao Tians acuh tak acuh. Setelah berbicara, dia berhenti dan terus menunjuk ke arah Dongfang Muyu dan 6 penjaga gerbang lainnya yang hadir. Sekarang, jika kamu tidak memulai perang, keluarlah. Juga, dengarkan dengan jelas, mulai sekarang, siapa di antara kalian 7 penjaga gerbang yang akan melakukannya? Jika kamu berani menyerang keluarga Tang lagi, jika kamu berani menyerang tubuh ibuku lagi, aku tidak peduli siapa kamu, salah satu dari mereka atau beberapa, aku akan menghancurkanmu. Setelah Xiao Tians selesai berbicara, tubuh Dongfang Muyu dan yang lainnya bergetar hebat lagi. Mereka ingin mengatakan sesuatu yang lebih, seperti melindungi sisa orang di 2 gerbang, tetapi mereka tidak berani mengatakan apapun. Kenapa kamu tidak pergi? Hah? Xiao Tians memandang Dongfang Muyu dan berkata lagi. Dongfang Muyu dan 6 orang kuat lainnya menghilang dalam sekejap. Xiao Tians juga berbalik dan pergi. Setelah dia pergi, tuan kelompok itu bergegas menuju 2 gerbang. Tidak ada orang kuat di atas raja di sana, dan hanya ada 1 atau 2 dewa perang yang tertinggal. Setengah jam kemudian, kedua gerbang itu terbakar. Akumulasi lebih dari 100 tahun langsung terbakar, dan Xiao Tians tidak merasakan gejolak di hatinya. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia adalah orang baik. Jika dia menunjukkan belas kasihan kepada musuh-musuhnya, dia akan mencari kematian. Dan jika dia tidak tahu tentang urusan keluarga Tang kali ini, maka seluruh keluarga Tang akan mengalami nasib yang sama sekarang. Huang Kei bahkan secara langsung menyatakan bahwa dia meminta Tang Xia dan Tang Yun untuk tidur dengannya. Kedua pria kuat ini bahkan ingin menodai tubuh ibu mereka. Ini telah menyentuh keuntungan Xiao Tians. Di sebuah paviliun jauh di luar lembah Ouyang Menfa, Xiao Tians menyalakan rokok dan mulai merokok. Saat berikutnya, gelombang fluktuasi datang dari belakangnya, dan desahan lama mencapai telinganya. Hei! Meskipun kedua gerbang ini dianggap lemah di antara 9 gerbang dan merupakan 2 peringkat terendah, mereka telah diwarisi selama lebih dari 100 tahun, lebih lama dari berdirinya Kerajaan Naga. Nenek moyang mereka juga memiliki aku telah menumpahkan darah dan berjuang untuk tanah ini. Sosok Long Zhanguo muncul di belakang Xiao Tians. Dengan mata yang rumit, dia melihat klan Ouyang yang terbakar abis di depannya. Itu hancur total oleh api dan tidak mungkin untuk dibangun kembali. Selain itu, semua ahli top di antara klan Ouyang terbunuh. Xiao Tians berbicara dengan klasik dan mencibir, inikah sebabnya kamu tidak menyentuhnya? Ha! Long Zhanguo menggelengkan kepalanya, tidak berbicara lagi, tetapi terdiam. Dia tidak berbicara, tetapi Xiao Tians terus berkata kepadanya, jadi, Senior Long, sekarang kamu tahu gayaku dalam melakukan sesuatu, apakah kamu masih ingin membiarkan aku mengambil alih Departemen Perang Kerajaan Naga? Tubuh lama Long Zhanguo bergetar, dan kali ini dia terdiam lebih lama. Setelah waktu yang sangat lama, Long Zhanguo mengangguk dan berkata, ya. Saya masih ingin Anda mengambil alih Departemen Perang Naga. Pada saat Long Zhanguo mengatakan ini, Xiao Tians terkejut. Dia berbalik dan melihat ke arah Long Zhanguo dengan heran dan berkata, haha, Senior Long, saya khawatir Anda tidak mendengar dengan jelas apa yang baru saja saya katakan. Lalu aku akan mengatakannya lagi sekarang. Xiao Tians menatap mata Long Zhanguo dan berkata dengan sangat serius, jika saya adalah Komandan Long, maka saya akan membunuh. Siapapun yang menolak menerima mobilisasi Departemen Perang Kerajaan Naga akan dibunuh. Siapapun yang tidak pergi ke negara-negara berperang medan perang di luar wilayah akan dibunuh. Siapapun yang melanggar aturan akan dibunuh. Siapapun yang hidup sia-sia akan dibunuh. Kamu tidak bisa membunuh siapapun yang ingin dimanfaatkan olehku. Masih berani membiarkanku mengambil alih Departemen Perang Kerajaan Naga.
Long Zhanguo tidak berbicara kali ini. Faktanya, bukan hanya Xiao Tians yang memiliki ide ini, tetapi juga generasi muda dari Departemen Perang Kerajaan Naga saat ini dan para dewa perang yang berperang di luar wilayah. Mereka semua memiliki pendapat yang bagus tentang keluarga kaya dan klan di wilayah tersebut, dan bahkan sekte yang bersembunyi dan tidak ingin dilahirkan. Bukan karena hal lain, tapi karena kehidupan kerajaan naga saat ini tidak mudah. Jika bukan karena bantuan kuil Tianshen di medan perang di luar wilayah pada tahun-tahun ini. Sulit bagi Departemen Perang Kerajaan Naga untuk membangun beberapa benteng yang layak di medan perang di luar wilayah. Jadi prajurit di depan berjuang dengan nyawanya, tapi prajurit di belakang menikmati kedamaian dan kemakmuran. Tidak apa-apa jika mereka adalah orang biasa, tapi mereka kuat. Bukan berarti tidak ada orang kuat di kerajaan naga. Sebaliknya, ada banyak, tapi di hati orang-orang itu, kekuatan mereka sendiri lebih penting daripada kerajaan naga. Long Zhanguo gemetar, bukan karena hal lain, tetapi karena Wan Tiansheng, komandan pertama Departemen Perang Naga, dan cucunya Long Ye, ide mereka hampir persis sama dengan ide Xiao Tians. Tidak peduli berapapun yang telah dibayar nenek moyang pihak lain untuk tanah ini ratusan tahun yang lalu. Tapi sekarang kerajaan naga ingin bangkit kembali ke puncak dunia, orang-orang ini harus berkontribusi. Karena masih jauh dari waktunya untuk menikmati kedamaian. Buku ini adalah versi khayalan dari kenyataan. Tolong jangan terlalu membawanya ke dalam kenyataan. Buku ini bisa dipahami sebagai dunia paralel. Mengapa Long Zhanguo berpikir demikian? Karena Wan Tiansheng baru saja mengambil tindakan, Wan Tiansheng diam-diam membunuh sesepuh agung dari klan situ, sesepuh agung yang memiliki kekuatan puncak Raja Surgawi. Dan tidakkah Long Zhanguo mengetahui hal ini? Tidak, dia tahu bahwa meskipun Wan Tiansheng mengambil tindakan, dia ingin menghentikannya, tetapi pada akhirnya dia tidak memilih untuk muncul. Kemudian dia datang ke sini dengan tenang dan melihat cucunya sendiri membunuh Raja Surgawi bersama para prajurit kuil Surgawi. Cucunya begitu bersemangat dan suka membunuh, dan dia memahami pilihan cucunya. Xiao Tians juga terdiam pada saat berikutnya. Setelah terdiam lama, dia melihat ke Long Zhanguo lagi dan berkata, jadi, jika saya tidak bergabung dengan Departemen Perang Kerajaan Naga, setelah saya benar-benar terdaftar, kuil akan ditindas oleh banyak peraturan hari itu. Misalnya, di Kerajaan Naga, dan misalnya, kita tidak bisa melakukan banyak hal di medan perang di luar wilayah, bukan? Long Zhanguo mengangkat kelopak matanya dan menatap Xiao Tians dengan sangat terkejut. Mulutnya terbuka, dan dia menatap Xiao Tians beberapa saat sebelum berkata, anakku, jika kamu memilih seperti itu, kamu akan dibebani dengan banyak hal. Tidak semua orang di dunia memahaminya. Sebenarnya. Hahaha, senior, apa menurutmu aku akan peduli? Kata Xiao Tians sambil tersenyum. Saat berikutnya, Xiao Tians menarik napas dalam-dalam dan berkata kepada Long Zhanguo dengan sangat serius, Senior Long, saya adalah anggota Kerajaan Naga, dan saya memiliki hati patriotik. Oleh karena itu, mulai sekarang, jika Kerajaan Naga Departemen Perang tidak dalam posisi untuk mengambil tindakan, saya akan menghadapinya. Biarkan saya melakukannya. Jika Anda tidak ingin membunuh siapapun, saya akan membunuh mereka. Jika Anda tidak ingin melapor, pergilah ke Istana Surgawi. Tapi kami tidak akan bergabung dengan Departemen Perang Kerajaan Naga. Mata Long Zhanguo sangat rumit, dia menatap Xiao Tians dalam-dalam dan membuka mulutnya, tapi pada akhirnya dia tidak mengatakan apapun. Ada sentuhan emosi di hatinya, dan untuk waktu yang lama dia membungkuk dalam-dalam kepada Xiao Tians secara langsung. Tetapi ketika dia membungkuk, sosok Xiao Tians telah menghilang, dan kata-kata Xiao Tians terdengar di telinganya, Long Shuai, kamu adalah jiwa dari Departemen Perang Kerajaan Naga, jangan membungkuk. Jangan menundukkan kepalamu. Setelah Xiao Tians selesai mengucapkan kata-kata ini, dia benar-benar menghilang. Long Zhanguo memujanya karena seluruh kerajaan naga berterima kasih padanya, tetapi Long Zhanguo, seorang lelaki tua berbaju besi, telah berjuang demi kerajaan naga sepanjang hidupnya meskipun sikapnya terhadap para bangsawan itu relatif lembut dan datar agak berkompromi, dia benar-benar bisa mengatakan apakah dia salah. Jika sesuatu bisa dilakukan, misalnya jika Departemen Perang Naga memiliki lusinan ahli setingkat kaisar, maka Xiao Tians yakin Departemen Perang Naga tidak akan pernah memilih ini. Oleh karena itu, tidak dapat dikatakan bahwa pilihan Long Zhanguo salah. Dalam posisinya, akan ada terlalu banyak hal yang perlu dipertimbangkan, dan dia akan semakin dihadapkan pada kendala. Oleh karena itu, Xiao Tians tidak akan mengambil alih Departemen Perang Kerajaan Naga. Dalam hal ini, kuil surgawi, yang dibatasi oleh berbagai aturan,
tidak akan dapat berkembang begitu cepat. Dan ini juga merupakan pilihan sebagian besar pasukan di medan perang di luar wilayah. Tidak bergabung dengan departemen perang di negara mereka sendiri berarti menjaga kebebasan, sehingga mereka dapat berkembang lebih cepat. Long Shuai, maafkan aku. Tak lama setelah Xiao Tianzi menghilang, sosok Wan Tiansheng muncul di belakang Long Zhanguo. Wajahnya pucat pasi, auranya lemah, dan ada bekas darah di sudut mulutnya. Ini adalah harga yang dia bayar untuk Raja Puncak yang membunuh keluarga Situ sebelumnya. Long Zhanguo menggelengkan kepalanya, menghela nafas, menatap Wan Shengsheng dengan mata yang rumit dan berkata, bagaimana lukanya? Apakah serius? Wan Tiansheng tertegun, lalu menundukkan kepalanya dan berkata, cederanya tidak masalah. Tapi Long Shuai, aku khawatir tindakanku akan diketahui oleh klan-klan itu, terutama klan Dongfang yang dipimpin oleh klan-klan itu. Petik 2. Long Zhanguo mencibir, jika mereka punya nyali, mereka akan datang ke departemen perang untuk menemukan saya. Apa-apaan ini? Dua orang kuat baru saja dibantai, jadi jika mereka punya nyali, mereka akan datang. Jika mereka menyudutkan saya akan bersatu dengan kuil Tianshan untuk menghancurkan mereka semua. Komandan Long, apa yang kamu lakukan? Wan Tiansheng tercengang. Bukankah ini sikap yang seharusnya dimiliki Long Zhanguo? Bukankah Long Zhanguo selalu mencari stabilitas? Long Zhanguo tertawa dan mendengus, untuk apa kamu melihatku? Lagi pula aku akan mati, dan kerajaan naga sekarang memiliki penerus. Denganmu, anak itu, dan Long Ye dan yang lainnya, bahkan jika aku mati tidak masalah, apakah kamu benar-benar berpikir aku ingin menanggungnya? Wan Tiansheng mendengarkan perintahnya. Hilangkan 9 gerbang segera. Tidak. Sekarang personel dari 7 gerbang di Departemen Perang Kerajaan Naga dan berbagai departemen, berikan pada mereka. Aku membunuhnya. Long Zhanguo begitu mendominasi saat ini. Dia telah menanggungnya selama hampir 20 tahun. Dia sudah tua dan tidak ingin menanggungnya lagi. Sekarang bahkan cucunya sendiri hampir meremehkannya, dan penampilan Xiao Tianzi, terutama perkataan Xiao Tianzi barusan, membuatnya mengerti. Bahkan jika Xiao Tianzi tidak bergabung dengan Departemen Perang Kerajaan Naga, hatinya tetap bersama Kerajaan Naga. Maka Long Zhanguo memiliki kepercayaan diri yang luar biasa. Wan Tiansheng mematuhi perintahmu. Wan Tiansheng menundukkan kepalanya dan menjawab. Pada saat ini, pinggangnya menjadi sangat tegak kaisar, dan dia juga saya sedang memanjat, dan karena saya tidak tahan lagi, saya tidak akan menyembunyikannya lagi. Karena Departemen Perang Kerajaan Naga akan kuat melawan 7 gerbang yang tersisa. Lalu dia akan menerobos ke tingkat kaisar. Tentu saja, perlu waktu beberapa hari agar terobosan Wan Tiansheng menjadi stabil, tapi tidak masalah, kita masih punya beberapa hari. Terutama karena Xiao Tianzi baru saja membantai 2 klan besar, bahkan jika klan yang tersisa ingin mengambil tindakan, mereka masih harus berpikir dengan hati-hati. Saat berikutnya Wan Tiansheng mengeluarkan ponselnya, membuka grup rahasia, dan mengirimkan perintah ke sana, semuanya, jangan lagi bersembunyi, menerobos dengan kecepatan penuh. Setelah Wan Tiansheng mengeluarkan perintah ini, matanya langsung bersinar. Long Zhanguo menatapnya tanpa berkata-kata, dan menghela nafas dalam-dalam, hei, kamu. Kamu bahkan menyembunyikannya dariku. Aku tahu ada sekelompok dari kamu yang menahannya dan menyembunyikannya. Benar saja. Wan Tiansheng tersenyum, tapi dia tidak menjelaskan apapun. Karena menurut peraturan, dia adalah penerus Long Zhanguo, meskipun dia, Long Zhanguo, dan para tetua kerajaan naga lainnya baru saja meminta Xiao Tianzi untuk kembali dan mengambil alih Departemen Perang Kerajaan Naga. Tetapi Wan Tiansheng tahu bahwa Xiao Tianzi tidak akan mengambil alih Departemen Perang Kerajaan Naga, karena dia memahami bahwa Xiao Tianzi memiliki hati yang lebih besar. Dan ini bukanlah akhir. Setelah Xiao Tianzi kembali ke kota Yanjing, dia segera mengirimkan 4 dewa perangnya, memimpin ratusan tentara tewas dari keluarga Tang untuk langsung menghancurkan keluarga Huang, keluarga Feng, keluarga Ma, dan keluarga Sun. 4 keluarga terkaya di Yanjing. Pada hari ini, seluruh Yanjing diselimuti awan darah, dan semua kekuatan utama di Yanjing gemetar. Bab 162. Pada siang hari, langit di Yanjing berwarna abu-abu. Ini bukan karena cuaca buruk hari ini, tetapi karena ada puluhan asap yang membubung dalam jarak beberapa ratus mil dari Yanjing hari ini. 6 di antaranya adalah yang terbesar, yaitu tempat tinggal 4 keluarga terkaya di Yanjing, serta 2 keluarga berkuasa. Pada hari ini, banyak orang di Yanjing memandang ke langit. Yang aneh adalah ketika 6 api menyala,
tidak ada yang menanganinya dan membiarkannya terbakar. Itu menunjukkan sikap Departemen Perang Kerajaan Naga, yang berarti jelas bahwa Departemen Perang Kerajaan Naga tidak peduli dengan apa yang terjadi di Yanjing hari ini. Melihat pemandangan yang dipenuhi asap di Yanjing, mereka yang tertarik pasti teringat dengan pemandangan di kota Tianhai lebih dari 2 bulan lalu. Pada hari itu, kota Tianhai juga dipenuhi asap. Dan sekarang Yanjing seperti ini lagi. Orang normal panik, apalagi keluarga kaya di Yanjing. 4 keluarga kaya raya menargetkan keluarga Tang kemarin, tetapi diserang balik oleh keluarga Tang setelah Xiao Tians tiba. Mereka membunuh 2 keluarga berkuasa dan 4 keluarga kaya raya dalam semalam. Sekitar 2/9 kekuasaan seluruh keluarga kaya di Yanjing lenyap pada hari ini. Hal ini menyebabkan guncangan besar pada seluruh situasi Yanjing. Properti dari 2 keluarga kuat di Yanjing dan 4 keluarga kaya dengan cepat dilahap oleh keluarga Tang dan Departemen Perang Kerajaan Naga. Jenius dan harta karun yang tak terhitung jumlahnya, serta sumber daya yang sangat besar, semuanya mengalir ke keluarga Tang dan Departemen Perang Kerajaan Naga. Dan dengan dukungan sumber daya yang besar, keluarga Tang tidak memiliki masalah dalam menghasilkan beberapa dewa perang dalam beberapa bulan. Apalagi dengan dukungan Xiao Tians, keluarga Tang bisa menduduki peringkat 3 keluarga kaya teratas di Yanjing, meski tidak bisa langsung menjadi keluarga kaya nomor 1. Dalam satu hari, segalanya di Yanjing berubah. Pola yang tidak pernah rusak selama beberapa dekade telah dipatahkan dengan kejam. 2 keluarga kuat dan 4 keluarga kaya raya jatuh. Keluarga Tang dan markas besar Departemen Perang Kerajaan Naga penuh. Sesederhana itu. Pada pukul 12.30 siang, 10 dewa perang Xiao Tians, termasuk 3 dewa perang yang telah dipromosikan menjadi Raja Surgawi setengah langkah, termasuk Tian 11 dan lainnya, kembali ke gerbang keluarga Tang dengan berlumuran darah dan dengan niat membunuh berfluktuasi. Hari ini mereka semua berpartisipasi dalam pertempuran untuk membunuh Raja Surga, yang memiliki manfaat yang tak terbayangkan untuk kemajuan mereka. Hal ini juga sejalan dengan tujuan konsisten kuil surga, yaitu mendukung perang dengan perang. Semua orang di keluarga Tang berdiri di gerbang keluarga Tang tanpa bergerak sejak Xiao Tians memimpin tim pergi. Tentu saja, dia sangat khawatir. Bagaimanapun, Xiao Tians telah langsung mendekati kedua orang kuat itu. Ini adalah sesuatu yang tidak berani dibayangkan oleh siapapun di keluarga Tang. Itu adalah keluarga yang telah diwariskan setidaknya selama 100 tahun. Waktu yang mereka lewati jauh lebih lama daripada berdirinya Kerajaan Naga Baru. Dan selalu ada legenda yang beredar di Yanjing, yaitu keluarga-keluarga kaya raya bisa saling bertarung, namun keagungan keluarga tidak boleh terprovokasi. Tapi Xiao Tians benar-benar pergi hari ini. Yang lebih mengejutkan Tang Zhen dan semua orang di keluarga Tang adalah bahwa kedua klan besar itu musnah. Setiap sekte dikabarkan memiliki pembangkit tenaga listrik tingkat raja. Bahkan ada lebih dari 1 sekte berusia 1 abad, tetapi 2 di antaranya terbunuh secara langsung. Pada hari ini, tidak hanya keluarga kaya raya lainnya di Yanjing yang terkejut, tetapi semua orang di keluarga Tang juga terkejut. Saat ini, pintu masuk rumah keluarga Tang telah dibersihkan, dan bahkan darah di tanah telah dicuci dengan pistol air bertekanan tinggi, membuatnya bersih. Mata-mata yang tinggal di dekat keluarga Tang di pagi hari telah menghilang tanpa jejak saat ini. Xiao Tians membantai 2 keluarga besar dan 4 keluarga kaya dalam satu pagi. Hal ini membuat takut seluruh pasukan di Yanjing. Saya tidak lagi berani mengirim orang ke pintu rumah Tang untuk memata-matai informasi. Berdiri di gerbang rumah keluarga Tang, Tang Zhen menarik napas dalam-dalam, dan pikirannya terguncang. Keluarga Tang berada dalam situasi kematian tertentu, tetapi siapa yang bisa membayangkan bahwa suatu hari, jalan menuju langit akan mengantar di dalam. Tians, bagus sekali. Ibumu akan bangga padamu bahkan di bawah Jiu Quan. Bibi Xiao Tians, Tang Yan juga menarik napas dalam-dalam dan berdiri di gerbang keluarga Tang dengan penuh kegembiraan, menunggu kembalinya Xiao Tians. Saudaraku, terima kasih. Mata cantik Tang Xia memerah, air matanya tidak berhenti sepanjang pagi. Bagi mereka, Xiao Tians langsung melawan 2 orang kuat yang telah menekan Yanjing selama bertahun-tahun. Oke, jangan menangis nanti. Tians akan segera kembali. Beri aku lebih banyak senyuman di wajahmu. Keluarga Xiao tidak menginginkan Tians, tapi keluarga Tang kita menginginkannya. Keluarga Tang kita akan menjadi satu-satunya rumah Tians di Yanjing mulai sekarang. Tuan Tang Zhen menarik napas dalam-dalam dan berteriak kepada orang-orang di keluarga Tang di sekitarnya. Saat Tang Zhen selesai berbicara, semua orang di keluarga Tang segera tersenyum. Waktu berlalu dengan lambat. 10 menit kemudian, 10 dewa perang di gerbang keluarga Tang menundukkan kepala dan berlutut lagi.
Saat berikutnya, sebuah kereta berhenti di gerbang keluarga Tang menarik napas dalam-dalam dan menekan kegembiraan di dalam hatinya. Ajak semua orang di keluarga Tang untuk menyambut kembalinya Xiao Tians. Kakek. Xiao Tians memanggil Tang Zhen sambil tersenyum setelah keluar dari mobil. Tang Zhen mengangguk dengan kuat, memegang erat lengan Xiao Tians dan berkata, "Bagaimana kabarmu, apakah kamu terluka? Jika kamu terluka, segera pergi dan dapatkan perawatan." Xiao Tians melambaikan tangannya dan tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa, aku tidak terluka." "Kakek, jangan khawatir." "Haha, tidak apa-apa." Xiao Tians memandang Tang Zhen yang sangat tua, dan matanya juga memerah. Dia tidak melihat kakeknya selama 5 tahun. Dia lebih tua dari 5 tahun yang lalu. Ibunya meninggal 5 tahun lalu dan keberadaannya tidak diketahui, yang merupakan pukulan yang tak terbayangkan bagi lelaki tua ini. Mata Tang Zhen juga merah. Dia telah memaksa keluarga Tang untuk tidak menitikkan air mata sebelumnya, tetapi saat ini, matanya dipenuhi air mata panas. Namun dia dengan cepat menekannya. Tang Zhen menarik napas dalam-dalam, meraih lengan Xiao Tians dengan kuat, dan terus berkata, "Oke. Oke, oke, oke. Nak, ayo pergi. Pulang." Saat berikutnya, Tang Zhen meraih tangan Xiao Tians, berbalik dan berteriak keras kepada semua orang di keluarga Tang, "Hari ini, keluarga Tang kami mengadakan makan malam keluarga. Untuk merayakan kembalinya cucu saya." Tang Zhen sangat bersemangat hingga suaranya melambung ke langit. Itu bisa terdengar jauh di luar. Tang Zhen membawa Xiao Tians kembali, tetapi keterkejutan di Yanjing bahkan lebih besar. Ada banyak keluarga kaya di Yanjing. Bahkan jika berita tentang mereka kini tertinggal, mereka masih tahu bahwa 2 keluarga kuat dan 4 keluarga kuat telah dihancurkan. Dan hari ini, banyak orang di Yanjing mengalihkan perhatian mereka ke keluarga Xiao. Keluarga Xiao melahirkan seorang putra kilin, tidak, itu harus dikatakan sebagai naga sungguhan. Duo Zhenlong jauh lebih kuat dari Long Ye, jenius pertama Yanjing. Usianya kurang dari 30 tahun dan memiliki kekuatan seorang raja, bahkan bukan raja biasa. Nah, di antara spekulasi keluarga kaya itu, mereka tidak berani membayangkan Xiao Tians sebagai seorang kaisar. Lagi pula, Xiao Tians masih terlalu muda. Seperti beberapa orang kuat di markas besar Departemen Perang Kerajaan Naga Yanjing, setelah berlatih seumur hidup, mereka mungkin bisa menembus level Dewa Perang. Namun meski begitu, keluarga Xiao, keluarga kaya di Yanjing, telah menjadi lelucon terbesar. Dan beberapa orang juga telah mendengar bahwa kepala lama keluarga Xiao, yang telah bertempur di luar wilayah, akan kembali dengan sukses. Mereka sangat ingin melihat ekspresi wajah kepala tua keluarga Xiao ketika dia melihat keturunannya memaksa naga asli keluarga Xiao pergi. Saat ini, di aula pertemuan keluarga Xiao di Yanjing, Xiao terluka parah. Meskipun dia sudah bangun, dia tetap tidak muncul dan dikurung di kamarnya. Xiao Potian tetap berada di samping tempat tidurnya, dipenuhi dengan kesepian dan penyesalan. Para tetua keluarga Xiao lainnya juga terdiam di aula, dengan penyesalan tertulis di wajah mereka, sangat menyesal. Naga asli dari keluarga Xiao mereka tidak akan kembali dan pergi ke keluarga Tang. Pada saat ini, keluarga Tang sedang sibuk dengan gong dan genderang, dan berita telah dikirim untuk menghibur semua keluarga kaya raya di Yanjing untuk merayakan kesuksesan Xiao Tians. Hampir semua orang di keluarga Tang mengirimkan undangan, kecuali keluarga Xiao yang tidak mengirimkannya. Keluarga Tang sangat hidup dan menerima kekaguman dari semua keluarga kaya di Yanjing, tetapi keluarga Xiao sangat kesepian dan ramai. Bahkan jika pintunya terbuka, tidak ada yang datang mengunjungi keluarga Xiao lagi. "Hei, nak, kamu benar. Keluarga Xiao kita mungkin benar-benar melewatkan kesempatan terakhir. Anak itu bukanlah dewa perang, tapi Raja Surga. Raja Surga, jika dia kembali, anak kita keluarga Xiao semuanya bisa maju." Untuk keluarga kaya, Xiao Potian merasa sangat menyesal, matanya sangat rumit, seseorang yang bisa membunuh 2 keluarga bisa mewakili 1 keluarga dengan haknya sendiri. Namun kini kesempatan ini telah diperoleh oleh keluarga Tang. Keluarga Xiao tidak hanya tidak dipromosikan, tetapi kemungkinan besar juga akan dikalahkan di masa depan. Berbaring di tempat tidur dengan perut ditutupi perban, Xiao menatap langit-langit di atas kepalanya dengan bingung. Setelah beberapa saat, Xiao berkata, "Ayah, tidak ada gunanya. Jika kamu melewatkannya, kamu akan melewatkannya. Faktanya, kemarin, saya sangat ingin mati di keluarga Tang. Tetapi pada akhirnya saya tidak berani, dan saya tidak bersedia melakukannya."
Saya sangat tidak mau melakukan apapun atas kesalahan yang dilakukan Xiao Su dan Lin Feiling, dan Xiao Su belum membuat pernyataan apapun sampai sekarang, jadi mengapa aku harus mati demi mereka? Xiao Potian membuka mulutnya, terdiam lagi, dan mengangguk. Ya, kenapa dia harus membiarkan putranya mati? Jika Xiao Xiao meninggal di keluarga Tang tadi malam, dia mati saat mencoba menyelamatkan keluarga Tang. Hati Xiao Tians juga akan tersentuh. Tapi kenapa? Putranya bukan lagi manusia. Karena kesalahan yang dilakukan seorang penari, biarkan anak Anda yang memikul tanggung jawab. Tidak adil. Setelah sekian lama, Xiao Potian menghela nafas dalam-dalam dan berkata, Xiaour, kamu benar, kamulah yang pergi ke Tianhai, kamulah yang pergi ke keluarga Tang, dan kamulah yang membunuh Lin Feiling. Semua yang kamu lakukan, sebagai paman kedua, cukup. Dan masalah 5 tahun lalu bukanlah sesuatu yang bisa kamu selesaikan, bagaimanapun juga, Xiao Su harus maju ke depan, dan dalam beberapa hari ke depan, kamu dapat beristirahat dengan tenang, Wan Tiansheng telah memberikannya. Bagiku, kabarnya kakek buyutmu akan segera kembali. Mari kita tunggu sampai dia kembali sebelum mengambil keputusan. Hanya saja, iya. Sebelum kakak laki-laki tertua pergi, dia menyerahkan keluarga Xiao kepadaku dan memintaku untuk membantu Xiao Su. Tapi aku berakhir seperti ini. Aku terdiam saat melihatnya, tidak bisa berkata-kata. Xiao Potian menghela nafas dalam-dalam. Faktanya, dia juga menghentikan Xiao Su dan Lin Feiling 5 tahun lalu. Namun saat itu, bertahun-tahun setelah Xiao Zantian pergi, Xiao Su tidak bisa lagi menekan pemberontakan di dalam hatinya. Saat itu, Xiao Su menggunakan seluruh keluarga Xiao untuk mengancam Xiao Potian. Kenangan tahun-tahun itu muncul di hati Xiao Potian, lalu dia menundukkan kepalanya dan berhenti berbicara. Tetapi meskipun Xiao Zantian kembali, akankah anak itu kembali? Bukan lagi hal biasa untuk mengusir Xiao Tians dari keluarga. Sekarang mereka semua tahu bahwa Lin Feiling mengirim pembunuh yang tak terhitung jumlahnya untuk mengejar Xiao Tians sepanjang waktu. Xiao Tians hampir mati. Jika dia tidak diselamatkan oleh gadis dari kota Beijiang, dia akan mati. Jadi ini balas dendam. Ini adalah kebencian. Ini adalah kebencian. Xiao Potian memiliki firasat di dalam hatinya bahwa setelah Xiao Tians menangani masalah keluarga Tang, dia pasti akan datang ke keluarga Xiao untuk menyelesaikan keluhan masa lalu. Dia pasti akan datang, segera. Satu-satunya hal yang ada di benak Xiao Potian adalah kakak tertuanya Xiao Zantian bisa kembali sebelum Xiao Tians datang ke keluarga Xiao. Adapun hasil akhirnya, dia tidak bisa lagi memprediksi. Saat ini, di saat yang sama, ada juga keluarga kaya di Yanjing dan keluarga Qin. Keluarga Qin yang saat itu menikah dengan keluarga Xiao, namun setelah Xiao Tians diusir dari keluarga Xiao, mereka beralih ke keluarga Qin dari keluarga Song seperti akar rumput. Pada saat ini, di aula pertemuan rumah keluarga Qin, Song Yi, pewaris pertama keluarga Song yang kaya di Yanjing, berdiri di sini dengan wajah muram memegang surat nikah. Di belakang Song Yi berdiri lelaki tua dari keluarga Song. Saat berikutnya, Song Yi mengambil akad nikah dan berkata kepada Tuan Qin yang duduk di posisi pertama, Kakek Qin, maafkan aku, ayo putuskan pertunanganku dengan Qin Suekiao. Adapun alasannya, kamu tahu. Setelah Song Yi selesai berbicara, dia segera menyerahkan kontrak pernikahan. Kontrak pernikahan dicabik-cabik di depan keluarga Qin. Song Yi ketakutan, atau seluruh keluarga Song ketakutan setelah mereka mendengar bahwa Xiao Tians telah dipromosikan menjadi Raja Surgawi dan bahkan membantai 2 keluarga kuat dan 4 keluarga kaya raya. Kalian pasti tahu kalau keluarga Song, apalagi klannya, tidak bisa dibandingkan dengan keluarga Huang yang dengan mudah dimusnahkan oleh Xiao Tians. Meskipun Qin Suekiao dari keluarga Qin benar-benar memutuskan hubungan dengan Xiao Tians 5 tahun lalu. Tapi bagaimanapun juga, Qin Suekiao juga merupakan wanita yang disukai Xiao Tians saat itu. Sekarang jika Song Yi memiliki 100 keberanian, dia tidak akan berani menikahi Qin Suekiao lagi. Bahkan saat ini, Song Yi telah merencanakan rutenya dan ingin melarikan diri secepatnya. Dia tidak berani tinggal di Long Kingdom lagi. Siapa yang tahu jika Xiao Tians akan mengetahui hal ini dan membunuhnya. Jadi sekarang Song Yi memutuskan pertunangannya, berbalik dan pergi, tidak berani tinggal sama sekali, dia akan lari sekarang. Bagaimanapun, dia berbeda dari Xiao Tians, dia seorang playboy, dan Qin Suekiao. Oh, maaf, tidak apa-apa jika wanita ini berpura-pura tidak bersalah di depan Xiao Tians, tapi Song Yi tidak melakukan itu. Song Yi melarikan diri. Tuan Song di aula membungkuk dan membungkuk dalam-dalam kepada kepala keluarga Qin, Hei,
Saudara Qin, saya harap Anda bisa memaafkan saya, Setelah Tuan Song meminta maaf secara mendalam, dia berhenti. Berani tinggal lebih lama dan pergi. Song Yi, apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu mengakhiri pertunangan kita denganku? Mengapa kamu melakukannya? Pada saat ini, Qin Sui Qiao, yang mengenakan gaun warna-warni dan sepatu hak tinggi merah dengan tergesa-gesa, berlari dan berteriak pada Song Yi. Dan dia meraih lengan Song Yi yang baru saja berlari keluar. Tapi saat berikutnya, Song Yi mendorong Qin Sui Qiao menjauh dan berteriak, keluar. Jangan ganggu aku. Xiao Tian telah dipromosikan menjadi raja. Siapa yang berani menikahimu? Keluar. Sudah kubilang, aku tidak mengenal satu sama lain. Segala sesuatu tentang kebersamaan kita di masa lalu hanyalah rumor. Keluarga Song kita telah mengirim orang untuk mengklarifikasinya, demi kebaikanmu sendiri kita memutuskan pertunangan kita. Setelah Song Yi selesai berbicara, dia melarikan diri dengan cepat. Tidak peduli betapa cantiknya Qin Sui Qiao ini, dia tidak akan berani menyentuhnya lagi. Apa? Bagaimana ini mungkin? Dia adalah Raja Surga. Bukankah dia Dewa Perang? Qin Sui Qiao tertegun saat dia jatuh ke tanah. Bersambung.